Ustaz, salat subuh yang pakai kunut apakah itu sunnah Nabi atau itu termasuk bid'ah? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pertama masalah ini diperselisihkan bersandar kepada hadis yang sampai kepada para imam kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala memandang kunut subuh itu sunnah. Kenapa? Dia bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Senantiasa Nabi kunut di waktu subuh sampai meninggal dunia. Tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ini diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tentang kelemahan hadis kunut subuh yang terus menerus. Kemudian yang kedua, dari sisi matnul hadis, isi hadisnya, teks hadisnya, kunut subuh yang sekarang dipakai itu apa? Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait. Kalau merujuk kepada hadis Allahumma hdina ini bukan doa kunut subuh, tetapi itu kunut witir yang diajarkan kepada Al-Husain atau Al-Hasan. Ya, diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Al-Hasan, dan itu untuk kunut witir. Kunut witir para hadirin. Ya, kemudian apa? Tidak ada begitu berakhir Allahumma kshif annal bala wal waba di balik tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dibawakan dalam silsilah al-hadits sahihah, "Sallallahu bi butuni akufikum," minta kepada Allah dengan perut-perut tangan kalian. Wala tas'aluhu bi zuhuriha, jangan minta dengan punggungnya. Kan ini kenyataan yang ada para hadirin pada sebagian kaum muslimin, ya, setelah habis Allahumma hdina, ya, Allahumma dafa'annal bala wal waba, katanya apa? Nolak bala. Apa memang ada bala yang lebih besar dari neraka? Coba dulu. Ada enggak bala yang lebih besar dari neraka? Enggak ada. Kenapa waktu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar? Enggak ada. Ini satu konsekuensi pada jamaahnya. Ya. Namun kita katakan ijtihad para ulama. Namun as-sahih kunut subuh ini terus menerus itu tidak ada. Bahkan ada riwayat dari Abu Malik Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh anaknya, "Ya abati, wahai bapakku, ya, akanatil qunutu fi salatil fajri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada kunut subuh tatkala Nabi setelah engkau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di belakangnya Abu Bakar, kemudian di belakangnya Umar? Apa kata sahabat ini? "Ibunai, hadhihi muhdath." Hai nak, ini perkara baru di dalam agama. Hadza huwa wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kita katakan bahwasanya kunutul fajr ini merupakan ijtihadnya para ulama, dan namanya ijtihad bisa benar, bisa salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang mujtahid berijtihad, kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Maka para ulama kita mengatakan, kullu mujtahidin musibu ajra wa laysa kullu mujtahidin musibu haqqa. Semua ulama yang berijtihad dapat pahala, tetapi tidak semua ulama yang berijtihad mendapatkan kebenaran. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita menyikapi dan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang di akhir zaman ini begitu marak dan begitu dekat dengan kita, bahkan orang-orang sekitar sementara mereka tidak menyadari yang mereka lakukan adalah hal-hal yang keluar dari sunnah. Inilah pentingnya nasyrul ilm, menebarkan ilmu itu. Dan pentingnya kita berdakwah. Ya, ajarkan umat ini agama yang hak para hadirin. Ajarkan umat ini kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang aneh. Disibukkan dengan politik, disibukkan dengan isu-isu terbaru, disibukkan dengan tahdzir fulan. Ya, jangan didekati fulan, jangan didekati. Ajarkan umat ini agama Allah. Akidah ini tanamkan.
Kemudian hadis-hadis Nabi bacakan kepada mereka. Bagaimana akidah Nabi, bagaimana salat Nabi, bagaimana puasa Nabi. Masih banyak yang belum kita ketahui nih para hadirin. Ya, wudu kita sudah benar apa tidak? Salat kita sudah sesuai dengan cara Nabi apa tidak? Puasa kita, zakat kita, haji kita dan yang lainnya sudah benar apa enggak? Lantas orang mengatakan apa? Nah, kalau kita ikuti cara ini maka Anda bisa hidup kita di zaman ini. Kita katakan bahwasanya agama Allah ya yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salihul likulli zamanin wa makan. Saleh, layak serta memperbaiki setiap waktu dan tempat dan setiap masa para hadirin. Dan tentu kalau kita mengetahui ilmunya, justru dengan mengetahui agama Allah Azza wa Jalla ini kita lebih luas para jamaah. Tidak akan kaku. Karena keterbatasan ilmu ini membuat kita kaku dan kita menganggap bahwasanya mengamalkan petunjuk Nabi itu ya mempersulit kehidupan kita. Kita katakan tidak, justru itu mempermudah kehidupan kita, tapi ketika kita memahami ilmunya. Contoh, kalau zaman dahulu orang-orang yang belum memahami agama ini apa? Datang waktu sholat zuhur, dia lagi perjalanan. Apa katanya? Nanti kita kada waktu asar. Datang waktu asar, sekali-kali aja maghrib. Datang waktu maghrib, sekali-kali aja waktu isya. Begitu waktu isya mulai azan, kamat, zuhur 4. Kamat, asar 4. Kamat, maghrib 3. Kamat, isya 4. Diborong semuanya. Coba pakai ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi. Ya, datang waktu zuhur, sekali-kali ya sekarang nih. Waktu safar, zuhur 2, kamat, asar 2, selesai. Kenapa? Tahu ilmunya. Tapi ketika tidak tahu ilmunya, berat. Nah, inilah dia indahnya ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ingat, setiap ada kesulitan, pasti ada namanya rukhsah, keringanan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrah an tu'ta ma'siyatahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senang didatangi keringanannya sebagaimana Allah Azza wa Jalla benci didatangi kemaksiatannya. Hujan, kita berangkat ke masjid. Zuhur, selesai zuhur masih juga hujannya. Kamat, salat asar jamak. Biar enggak datang lagi nanti ke masjid. Wah, ini tambah bingung lagi kita ini katanya. Sekali-kali aja nanti katanya. Subhanallah. Begitu mudah agama ini para hadirin. Karena memang apa? Agama ini fitrah manusia. Beda dengan ciptaan manusia mempersulit kita. Maka lihat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah Azza wa Jalla ya, harisun alaikum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat haris. Ya, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat giat bagaimana menjadikan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman sangat penyayang. Kemudian ayat mengatakan juga azizun alaihi ma'anittum, sangat berat terhadap Nabi apa yang memberati kita para jemaah. Apa yang memberati kita berat juga pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketika salat Isya. Seluruh salat lebih afdal kapan? Di awal waktu. Kecuali pertama zuhur ketika panas, sangat panas. Undurin. Kemudian yang kedua salat Isya. Lebih afdal di akhir waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati," ya, andai kata tidak memberati umatku, la ja'altul isya'a fil akhirah, aku akan jadikan isya itu di akhir saja. Tetapi apa? Karena berat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, mempercepat salat isya tersebut. Dan banyak lagi keringanan-keringanan yang terdapat di dalam agama ini. Tetapi ingat, jangan mencari keringanan-keringanan yang itu merupakan buatannya manusia, bukan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membentengi diri kita terhadap perkara-perkara baru dalam agama ini, inilah dia pentingnya kita mempelajari ilmu agama ini dan nasyrul ilm, menyebarluaskan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini sudah tidak bisa dibendung para hadirin. Artinya apa? Sarana untuk mengenal agama ini sangat banyak. Dari televisinya kah? Dari internetnya kah? Yang penting apa?
harus benar-benar kita menuntut dari orang-orang yang di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Pas. Saya kira demikian para hadirin ya, jumpa kita pada kesempatan pagi ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah untuk kajian muslimah nanti sore di Musalla Al-Ghuraba. Kemudian nanti malam di IKMS tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba. Kemudian besok pagi di Masjid Sadar insyaallah tentang dahsyatnya sakratul maut, dan terakhir di Asy-Syifa Arnon yaitu rumahku adalah surgaku. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.